Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Adeoleh Ramadan di Langit Jogja Channel. Jadi akhirnya ya setelah sekian lama sempat menabung, kebeli juga kursi gaming. Alasan saya beli kursi gaming itu pertama adalah kursi yang biasa itu ternyata untuk aktivitas saya yang sekarang tuh kurang menunjang aktivitas saya, karena bikin cepat pegal, bikin cepat lelah juga. Jadi benar-benar cepat capek gitu kan, terus pantat pegel juga, akhirnya ke kaki pegelnya. Jadi setelah cari-cari info, ada teman yang katanya dia pakai kursi gaming. Terus saya coba di depan komputer sambil duduk di kursi gamingnya sekitar 3 jam 4 jam gitu kan. Ternyata benar-benar nyaman gitu, pakai kursi gaming itu nyaman. Dan kamu membeli dengan harga yang mahal itu ada kualitas, nggak cuma bentuknya yang keren seperti joknya mobil balap. Ternyata memang didesain ergonomik gitu kan, dan memang benar-benar enak. Jadi kemarin saya baru browsing ketemu salah satu kursi gaming yang menurut saya bagus, murah, mereknya juga ya udah dikenal lah mungkin bagi sebagian gamer ya. Namanya Dragon War, serinya GC015, GC15. Itu dia adalah gaming chair yang sudah ada RGB-nya. Pokoknya lumayan keren lah. Jadi ini saya baru tadi dapat barangnya, ini saya mau unboxing. Jadi mari kita unboxing. Jadi paketnya itu lumayan gede ya. Ketika cek di pengirimannya itu ada sekitar beratnya 15 kilo, gedenya ya lumayan gede, jadi ngangkatnya lumayan berat juga ya. Jadi ketika saya unboxing pertama kali itu, yang didapat pertama adalah panduan perakitannya, kemudian part-partnya yang dibungkus dengan gabus tipis dan juga ada plastiknya juga. Kemudian disediakan juga kunci L dan pokoknya kunci-kunci untuk masang bautnya itu semua jadi satu. Jadi ketika unboxing itu kita tinggal pasang-pasang aja. Seperti yang teman-teman lihat di sini tuh udah ada panduan memasangnya. Terus di paketannya disediakan remote buat nyetel RGB-nya ya. Jadi kira-kira seperti ini panduannya, kayaknya nggak ribet. Masangnya tinggal masang baut, sudah disediakan kunci L juga. Tinggal ikutin panduan terus dipasang, jadi deh. Ketika pertama kali saya unboxing, saya keluarin semuanya, part-partnya, kemudian saya copotin semua dusnya. Pokoknya kalau ngeliat buku panduan itu gampang, tinggal pasang seperti rodanya ini dipasang-pasang aja, nggak pakai baut. Terus dikeluarkan part-part berikutnya, kemudian dipasang hidroliknya, kemudian dipasang bagian bawahnya. Pokoknya dipasangnya gampang. Udah disediain juga kunci L-nya, jadi kita tinggal siapin bautnya yang udah disediakan, lalu pasang pakai kunci L, ikutin petunjuknya, pokoknya ya tinggal masang gitu deh, gampang. Kemudian dirakit semuanya sampai semuanya itu selesai. Nah, fase pertama selesai nih, saya pasangin nih bagian bawahnya. Baut-baut udah dipasang semua, jadi dudukannya itu dipasang di hidrolik, tinggal dipasang aja, nggak usah pakai baut. Kemudian saya pasang bagian senderannya, terus dibaut, perintilan-perintilannya dipasang semua, terus dibaut lagi, pokoknya serba dibaut-baut. Lumayan kokoh lah masangnya karena banyak bautnya, dijamin kuat lah barang-barangnya. Dan part yang paling mudah ya ini, pasangin bantal kepalanya, tinggal dipasang karena udah ada klipnya, jadi tinggal diklik, dipasang, jadi deh bagian finalnya nih. Kemudian kita colokin kelistrikannya, ini karena udah ada soketnya, jadi tinggal dicolok-colok aja, jadi tinggal ngikutin jalurnya aja. Kemudian kita pasangkan power bank, dicolokkan ke dalam, kemudian view lah.
lampunya sudah menyala. Oke, itulah kira-kira tadi video unboxing, kemudian assembling atau perakitannya, dan bisa sedulur lihat sendiri kira-kira seperti ini tampilannya ya kalau nyala di kamera ketika lagi on stream, atau mungkin cuma sekedar santai terus hidupin lampunya gitu kan, sekedar buat main. Ya lumayan excited sih. Terus punya banyak mode juga. Ini remote-nya, jadi kita bisa ganti warnanya kayak gini, misalnya jadi merah, jadi hijau, jadi kuning, kemudian kita bisa jadi RGB seperti ini. Pokoknya ya keren kayak gitulah. Kalau dari aku sih secara visual oke banget ya. Sekarang kita review yang sebenarnya, the honest review. Ini kalau menurut aku kursi ini secara visual oke banget. RGB, ada remote-nya, bisa ganti-ganti warna, bisa setting-setting warna kayak gini, keren tuh kalau lihat. Dari senderan punggung oke, nyaman. Di leher juga bantalnya cuma dapat satu, aku mikir dapat 2 bantal, ternyata bantalnya cuma satu. Dan aku kira itu bakal mengurangi kenyamanan, ternyata enggak ya. Masih tetap nyaman, buat nyender tiduran juga nyaman. Ini buat 180 derajat kayak gini, buat tiduran juga kuat. Oke. Mungkin kekurangannya adalah di armrestnya ya, di senderan tangannya itu ternyata fix. Saya kemarin lihat yang di display di toko itu bisa naik turun, bisa dua dimensi 2D, naik turun atas bawah. Ternyata saya dapat yang fix. Ternyata setelah saya browsing, memang yang masuk ke Indonesia rata-rata yang armrestnya fix. Yang di Jepang dan di luar Indonesia bisa naik turun, dan itu produk displaynya ternyata yang bukan untuk Indonesia. Jadi saya agak kecewanya di situ. Kemudian yang kedua, bahannya yang mungkin kurang eksklusif ya untuk kompetitornya yang di harga 2.500.000 ke bawah gitu. Bahkan di bawah 2 juta pun ada yang bahannya bagus banget. Jadi kalau menurut saya ya di bahan leather PU-nya kurang gitu ya. Di bahan joknya ini, bahan joknya, kulit joknya kurang. Kemudian ketika kita pakai lebih dari 4 jam masih terasa nyaman. Cuma agak panas di punggung karena mungkin bahannya tidak ada desain sirkulasi udaranya ya, jadi benar-benar full dia, tertutup, tidak ada pori-porinya, sehingga ya setiap saya bermain 4 jam itu saya angkat punggung karena memang menghindari keringat, dan itu nanti bisa bikin baju basah. Kira-kira seperti itu review dari saya. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe supaya bisa terus melihat update-update berita dari saya. Oke, mungkin udah lama banget saya nggak update vlog karena mungkin berapa kesibukan. Saya akan usahakan coba update lagi vlog. Mungkin untuk bersepeda agak kurang karena situasinya sekarang Jogja lagi rame lagi pandemi, jadi saya mengurangi dulu interaksi bersepeda dengan orang-orang, lebih memilih untuk bersepeda sendiri. Jadi mungkin konten vlognya agak berkurang yang tentang sepeda, tapi akan saya coba untuk mungkin bagi-bagi tips, atau mungkin kita bisa main game bareng gitu ya, karena udah ada kursi gaming ini ya, ada teman lah, atau mungkin nanti ya kita recreate video apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam langit Jogja.